Selamat siang, perkenalkan nama saya Aris Pramono, nomor induk mahasiswa 2502010216007 BJJ S1 Manajemen. Kali ini akan mencoba memaparkan terkait utang negara dan pembangunan infrastruktur, menimbang risiko dan peluang bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang. Yang pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pembangunan, dan daya saing nasional. Selama satu dekade terakhir, pemerintah mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, serta proyek strategis nasional. Nah, karena kebutuhan investasi yang sangat besar, pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak, tapi juga melalui utang negara. Utang pemerintah menjadi instrumen fiskal yang lazim digunakan berbagai negara untuk membiayai investasi produktif. Namun demikian, peningkatan utang juga menimbulkan berbagai risiko seperti meningkatnya beban bunga, tekanan terhadap APBN, serta potensi menurunnya ruang fiskal apabila tidak dikelola secara baik. Kemudian kita akan membuat perumusan masalah serta tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan utang pemerintahan Indonesia terkini, menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap perekonomian, menghubungkan teori ekonomi dengan kondisi aktual Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan. Tiga kerangka konseptual yang mendasari analisis adalah yang pertama adalah terkait teori kebijakan fiskal dari Keynes. Pemerintah dapat meningkatkan belanja negara termasuk infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan saat investasi swasta belum optimal. Yang kedua terkait kebijakan utang publik. Utang menjadi produktif selama hasil pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada biaya utang itu sendiri. Yang kemudian adalah mengenai multiplier effect. Investasi infrastruktur membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, menurunkan biaya logistik, dan mendorong investasi swasta. Analisis kondisi ekonomi Indonesia saat ini adalah kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan meskipun dunia menghadapi ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, dan tekanan perdagangan internasional. Namun pemerintah tetap menjaga pertumbuhan melalui konsumsi rumah tangga, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan utang negara saat ini dasarnya adalah sesuai dengan RAPBN 2006. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah terus meningkat secara nominal seiring kebutuhan pembiayaan APBN. Namun pemerintah menekankan bahwa rasio utang terhadap PDB masih berada jauh di bawah batas maksimal 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Di sisi lain, Bank Indonesia telah melaporkan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat karena didominasi utang jangka panjang dan rasio utang luar negeri terhadap PDB masih terjaga. Dari tahun 2015 sampai 2025 terdapat anomali, cuman masih terjaga di angka di bawah 60% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Berikut juga rasio pembayaran utang berdasarkan data Bank Indonesia, dan juga terkait komposisi utang luar negeri Indonesia digunakan untuk pembiayaan apa saja, dan didominasi adalah untuk terkait keuangan atau asuransi, dan kemudian terkait biaya-biaya yang produktif. Infrastruktur sebagai motor pertumbuhan. Jadi pembangunan infrastruktur memberikan berbagai manfaat ekonomi, antara lain menurunkan biaya logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan investasi, mempercepat distribusi barang, meningkatkan produktivitas industri. Pemerintah juga menjelaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan konektivitas yang selama ini menjadi penyebab tingginya biaya ekonomi nasional. Kemudian terkait peluang, yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik mendorong aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan PDB nasional. Kemudian adalah menarik investasi. Jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri membuat Indonesia lebih menarik bagi investor domestik maupun asing. Kemudian pemerataan pembangunan. Daerah di luar Pulau Jawa memperoleh akses transportasi dan logistik yang lebih baik sehingga mengurangi kesenjangan wilayah. Peningkatan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan penerimaan pajak di masa depan sehingga membantu membayar kembali utang pemerintah. Kemudian terkait risiko, yang pertama adalah beban bunga utang. Semakin besar utang, semakin besar pula alokasi APBN untuk pembayaran bunga sehingga mengurangi ruang fiskal bagi sektor lain.
Yang kemudian adalah risiko nilai tukar. Sebagian utang pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri, sehingga pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran utang. Kemudian yang nomor 3 adalah risiko efektivitas proyek. Apabila proyek infrastruktur tidak memberikan manfaat ekonomi sesuai harapan, maka utang menjadi kurang produktif. Kemudian yang keempat adalah tekanan terhadap APBN. Defisit anggaran yang tinggi menyebabkan pemerintah harus terus mencari pembiayaan baru. Kemudian terkait keterkaitan dengan teori ekonomi, analisis kondisi Indonesia menunjukkan bahwa praktik kebijakan fiskal masih sejalan dengan teori Keynes. Pemerintah menggunakan belanja infrastruktur sebagai stimulus ekonomi untuk meningkatkan permintaan agregat dan investasi. Sementara itu, teori utang publik juga terlihat dalam praktik pengelolaan APBN, yaitu utang dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan investasi jangka panjang yang diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada pembiayaan pinjamannya. Namun teori tersebut hanya berlaku apabila proyek memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Kemudian pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati. Kemudian defisit tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan penerimaan negara. Kemudian solusi dan rekomendasi, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1. Memprioritaskan penggunaan utang hanya untuk proyek yang memiliki manfaat ekonomi tinggi. Yang kemudian yang nomor 2 adalah meningkatkan kualitas studi kelayakan proyek agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Kemudian nomor 3, memperluas pembiayaan kreatif seperti public-private partnership sehingga beban APBN dapat dikurangi. Yang keempat, meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan agar ketergantungan terhadap utang menurun. Yang kelima adalah menjaga rasio utang terhadap PDB tetap pada tingkat yang aman serta mengandalkan defisit fiskal sesuai kemampuan pembiayaan negara. Yang keenam adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan utang melalui evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang dibiayai. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah utang negara merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Selama digunakan untuk investasi yang produktif, utang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi serta mempercepat pemerataan pembangunan. Namun demikian, peningkatan utang juga membawa risiko berupa meningkatnya beban bunga, tekanan terhadap APBN, dan potensi menurunnya ruang fiskal apabila tidak dikelola secara hati-hati. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan utang tidak hanya diukur dari besarnya pinjaman, tapi juga dari efektivitas penggunaan dana dan kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan pengelolaan yang disiplin, transparan, dan prudensiasi pada investasi produktif, utang negara dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Terima kasih.